Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengolahan limbah cair oleh saya sendiri, Isran Asnawi, pada mata kuliah pengolahan limbah. Materi pembelajaran mata kuliah kita kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan metode pengolahan limbah cair, khususnya yang berasal dari industri logam. Kita akan belajar apa saja pada pertemuan kali ini, yaitu pertama, prinsip tentang pengolahan limbah cair, skema pengolahan limbah cair, pengolahan limbah secara fisika, secara kimia, secara biologi, dan water treatment plant. Ya, pertama kita harus paham terlebih dahulu metode pengolahan limbah cair itu apa, definisinya. Jadi, pengolahan limbah secara umum ya adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat bahaya dari suatu limbah itu sendiri, baik dari limbah cair, padat maupun gas. Tentunya dalam mengolah limbah itu harus menggunakan metode yang efektif dan efisien, sehingga diperoleh limbah dengan parameter yang sesuai standar baku mutu. Nah, di sini kalau misalkan pengolahan limbahnya limbah cair, berarti itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengolah limbah yang wujudnya adalah limbah cair. Tentunya pada saat pengolahan limbah cair ini yang diharapkan adalah limbah yang memenuhi standar baku mutu. Prinsip pengolahan limbah cair adalah jadi kita harus paham terlebih dahulu pengertian atau prinsip pengolahan limbah itu seperti apa, baik padat, cair maupun gas. Jadi limbah tentunya ini merupakan suatu sisa yang memiliki parameter atau karakteristik yang tidak memenuhi standar baku mutu. Diharapkan agar limbah ini memiliki parameter yang memenuhi standar baku mutu. Caranya adalah dilakukan pengolahan limbah. Nah, pada pengolahan limbah ini tentunya diharapkan setelah output, yaitu hasilnya memenuhi standar baku mutu. Jadi inilah secara umum prinsip dari pengolahan limbah itu sendiri secara umum. Adapun metode pengolahan limbah cair terdiri atas 3, yaitu pengolahan limbah cair dengan metode fisika, metode kimia, dan metode secara biologi. Metode fisika itu tentunya pengolahan limbahnya dengan melibatkan kontak fisik antar partikel tetapi tidak mengubah struktur senyawa kimia. Adapun pengolahan limbah cair secara kimia itu pengolahan limbahnya itu menggunakan bahan kimia dan tentunya pada prosesnya melibatkan reaksi kimia. Pada pengolahan limbah secara biologi itu melibatkan mikroorganisme atau mikroba yang tentunya di dalam proses ini itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat pengolahan limbah cair. Jadi tingkat-tingkatnya itu ada 3 jenis. Yang pertama pengolahan primer atau pra pengolahan. Di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan partikel tersuspensi atau sering kita sebut sebagai TSS dan partikel besar lainnya. Pengolahan primer ini merupakan pengolahan tingkat pertama yang paling pertama harus dilakukan. Setelah lanjut dari pengolahan primer, maka kita lanjut ke pengolahan sekunder. Pada pengolahan sekunder ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan-kandungan senyawa organik terlarut di dalam suatu limbah itu sendiri. Tentunya pengolahan sekunder dilanjutkan setelah melalui pengolahan primer. Kemudian selanjutnya pengolahan tersier, yaitu bertujuan untuk menghilangkan nutrien atau bahan-bahan pencemar spesifik yang tidak dapat dihilangkan pada pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Jadi ketiga ini merupakan tingkatan pengolahan limbah yang dimana prosesnya itu berlangsung secara berurut mulai dari primer, sekunder, sampai tersier. Baik, kita lanjut ke bagian 3, yaitu pengolahan secara fisika. Kita akan bahas satu persatu di sini apa saja pengolahan limbah secara fisika. Pertama yaitu sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah suatu unit proses untuk menghilangkan padatan tersuspensi atau vlog kimia secara gravitasi. Jadi kata kuncinya adalah di gravitasi. Proses ini tentunya berlangsung secara natural, secara alamiah karena adanya gravitasi, dan pada umumnya proses pengolahan air sedimentasi ini dilakukan sebagai langkah awal. Karena dia langkah awal, maka dia termasuk proses pre-treatment atau pengolahan secara primer. Dari gambar ini dapat kita lihat
mekanisme proses sedimentasi secara kontinu tujuannya adalah menurunkan kadar tersuspensi atau kita sebut sebagai TSS. Di sini kita lihat gambarnya ada fase A, B, C, dan D, di mana D ini adalah lumpur. Seiring berjalannya waktu, maka lumpurnya akan turun ke bawah, dan dari bagian atas diperoleh fase A. Fase inilah fase cairan yang jernih yang dilanjutkan ke proses pengolahan selanjutnya. Berikut adalah contoh di industri dalam skala besar bagaimana proses pengendapan itu berlangsung atau sedimentasi itu berlangsung. Ini adalah contoh dari primary settling basin. Settling ini tidak lain adalah istilah untuk sedimentasi atau pengendapan. Dari gambar dapat kita lihat bahwa pada bagian atasnya air ini sudah diperoleh bagian yang cukup jernih. Ini juga adalah salah satu contoh di industri bagaimana sebenarnya penerapan dari sedimentasi itu. Ini adalah salah satu contoh kolam pengendapan yang ada di industri ini, di mana kolam pengendapan ini berlangsung secara alamiah, dan limbahnya itu sendiri adalah limbah hasil dari penambangan atau limbah storage dari ore yang banyak mengandung logam berat dan juga kadar tersuspensi, dan tentunya tidak bisa serta-merta langsung dibuang ke badan air atau perairan sungai. Di sini dapat kita lihat prosesnya itu berlangsung secara kontinu. Mulai dari bagian ini itu airnya agak cukup coklat, itu akan terus mengalir melalui jalur as seperti berikut ya. Kemudian lanjut dan diperoleh ya. Airnya di sini tentunya agak berbeda warnanya dengan bagian yang di sini. Nah, di sini kita lihat airnya agak lebih jernih sedikit, agak lebih hijau, tidak sekeruh pada bagian awal. Dan dari sini karena sistemnya pengendapan terus-menerus berlanjut dan itu sudah bisa memenuhi syarat untuk dibuang ke badan air limbah. Tentunya terlebih dahulu kita harus melakukan pengujian kadar tersuspensi ataupun kadar logam-logam atau parameter penting lainnya. Kemudian selanjutnya adalah metode flotasi. Ya. Metode flotasi ini adalah kebalikan dari proses pengendapan, di mana flotasi itu sendiri adalah proses pemisahan padatan atau cairan, yang dalam hal ini partikel cairan itu dipisahkan melalui berat jenisnya. Berat jenis yang lebih kecil tentunya akan mengapung pada permukaan. Jadi kebalikan dari sedimentasi. Kalau sedimentasi itu turun ke bawah, ya. Kalau flotasi itu naik ke atas. Nah, tentunya yang bagian bawah inilah yang sebenarnya tidak diharapkan dia itu agak turun. Nah, kalau flotasi yang bagian yang tidak diharapkannya itu naik ke atas. Hal ini terjadi karena perbedaan berat jenis. Berarti dengan demikian ini berlaku untuk memisahkan bukan kadar tersuspensi lagi, tetapi lebih ke yang partikelnya agak lebih ringan. Misalkan contohnya minyak, ya, atau biasa sering kita sebut sebagai FOG, Fat, Oil, and Grease. Biasanya limbah-limbah yang mengandung minyak ini itu harus kita hilangkan dengan metode flotasi. Kalau secara alamiah itu dia akan terdiam sendiri dan nanti bagian atasnya akan dibuang. Atau biasa juga flotasi ini dengan diberi perlakuan ya, yaitu diberikan dissolved air flotation system. Misalkan pada contoh ini yaitu dengan sengaja diberikan udara atau gas agar supaya partikel yang kita inginkan hilang itu naik ke atas permukaan. Dan dari sini, ini misalkan yang coklat ini adalah contoh dari minyaknya, FOG-nya naik ke atas, dan dari sini dapat kita tangkap dan diperoleh air outlet yang lebih jernih daripada sebelumnya. Metode pengolahan selanjutnya adalah filtrasi atau sering kita sebut sebagai penyaringan. Tujuan penyaringan ini adalah memisahkan padatan tersuspensi dari dalam air yang akan diolah. Dalam hal ini sebenarnya tidak hanya padatan tersuspensi yang disaring, tetapi juga senyawa-senyawa lain seperti ion, protein, virus, bakteri, dan pasir. Di sini dapat kita lihat jenis-jenis penyaringan atau urutan-urutan proses penyaringannya. Ini adalah jenis penyaringan biasa atau kita sebut sebagai filtrasi, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, dan reverse osmosis. Perbedaan dari masing-masing urutan proses penyaringan ini adalah ukuran pori dari penyaringan itu sendiri. Semakin ke bawah,
urutannya, maka ukuran porinya semakin kecil. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat pada tahap filtration, ya. Pada tahap filtration di sini, karena ukuran porinya cukup besar yaitu 10 mikron, partikel yang dapat lewat itu adalah ion, protein, virus, dan bakteri. Kalau ukuran porinya adalah 1 mikron, maka yang dapat lolos itu adalah ion, protein, virus, dan bakteri. Sementara pasir sudah tidak lolos lagi, sehingga pasirnya sudah bisa kita saring, tetapi yang lainnya masih bisa lolos. Pada tahap ultrafiltrasi, kalau misalkan kita tentunya pasir sudah tidak bisa lewat, bakteri sudah tidak bisa lewat, tetapi virus, protein, dan ion yang masih perlu kita lihat di sini. Ternyata yang bisa lewat itu adalah partikel ion dan protein masih bisa lewat, tetapi sudah bisa menyaring virus. Kenapa? Karena ion dan protein memiliki ukuran yang lebih kecil lagi, dan itu tentunya harus dilakukan urutan proses penyaringan selanjutnya, yaitu nanofiltration. Dan yang paling terakhir adalah reverse osmosis dengan pore yang sangat kecil dan tentunya akan menyaring yang lebih kecil lagi. Karena yang kecil saja bisa disaring, otomatis partikel yang lebih besar lainnya dapat tertahan, yaitu dari pasir, bakteri, virus, protein, dan tentunya ion. Kemudian metode penyaringan selanjutnya adalah teknologi reverse osmosis. Reverse osmosis ini adalah salah satu metode filtrasi, bagian dari metode filtrasi di mana proses penyaringannya itu tentunya dapat menyaring partikel yang sangat-sangat kecil. Di sini kelebihan dari reverse osmosis itu sendiri adalah memiliki yang namanya membran semi permeable atau pemisah. Nah, di sini proses teknologi reverse osmosis ini adalah berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah. Dalam hal ini, untuk melewati suatu konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah itu melewati yang namanya membran. Untuk melewati proses membran ini diperlukan suatu tekanan yang lebih besar agar supaya prosesnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Baik, berikut adalah ilustrasi dari reverse osmosis. Reverse osmosis itu sendiri adalah biasa kita katakan sebagai osmosis balik. Reverse itu artinya balik. Ketika dikatakan osmosis terbalik, berarti ada yang namanya osmosis normal. Ya, jadi osmosis normal ini adalah proses osmosis yang terjadi secara alamiah tanpa menggunakan perlakuan-perlakuan tertentu. Jadi secara alamiah sebenarnya suatu air dari konsentrasi rendah akan berpindah ke konsentrasi yang tinggi seperti yang kita lihat pada gambar ini. Partikelnya sedikit, partikelnya banyak. Nah, air akan berpindah dari konsentrasi yang partikelnya sedikit ke konsentrasi yang besar melalui yang namanya proses ini. Tujuannya agar terjadi yang namanya keseimbangan. Nah, ini terjadi secara alamiah apabila normal osmosis, tetapi osmosis balik ini tidak seperti itu. Osmosis balik ini adalah kebalikan dari normal osmosis, yaitu dari yang konsentrasinya tinggi akan berpindah ke konsentrasi yang rendah. Tentunya ini diterapkan ke proses-proses penerapan di industri untuk menyaring partikel-partikel yang sangat kecil, contohnya misalkan ion. Nah, untuk terjadi proses yang seperti ini, karena reverse osmosis itu tidak terjadi secara alamiah, maka diperlukan suatu perlakuan. Perlakuannya adalah diberikan tekanan. Tekanan inilah yang membuat agar supaya proses normal osmosis ini menjadi terbalik, sehingga disebutlah yang namanya reverse osmosis, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan memberikan suatu tekanan. Dalam hal ini diberikan tekanan osmotik. Berikut adalah contoh penerapan dari reverse osmosis ya. Jadi reverse osmosis ini sangat banyak digunakan di industri pengolahan air minum atau pengolahan air minum di rumah tangga. Itu menggunakan prinsip reverse osmosis, tentunya menggunakan seperti ilustrasi yang saya telah jelaskan di slide sebelumnya. Kalau secara industri itu gambarnya seperti ini ya, ada semacam pipa namun di dalamnya itu ada
lapisan atau membran. Inilah yang dimaksud dengan membran. Membran inilah yang dilewati sebagai bagian filtrasi atau penyaring dari ion-ion terlarut dalam suatu air itu sendiri. Jadi biasanya kalau kita jalan-jalan ke dekat air minum, biasanya kita akan menemukan banyak sekali teknologi penggunaan reverse osmosis. Pada proses ultrafiltrasi ini, proses pemisahannya itu menggunakan membran yang memiliki ukuran berkisar antara 1 sampai 100 nanometer, sehingga yang dapat ditahan, yang dapat disaring dari ultrafiltrasi ini adalah senyawa atau partikel yang memiliki ukuran kisaran ini. Kisaran dari situ adalah protein. Ingat, protein itu merupakan senyawa yang agak lebih besar ya dibandingkan ion. Nah, sehingga dalam hal ini RO sebenarnya memiliki perbedaan dengan ultrafiltrasi. Kalau RO itu bisa menyaring atau bisa menahan ion, ya. Tapi ultrafiltrasi, ion itu masih bisa lolos, tetapi protein dapat ditahan, ya. Jadi urutannya seharusnya pada saat proses penyaringan itu harusnya melalui UF dulu, yaitu partikel yang lebih besar dulu harus ditahan, kemudian ke RO, ya, seperti itu. Jadi perbedaan dari ultrafiltrasi dan RO ini salah satunya adalah dari ukuran porenya. Berikut adalah contoh gambar di industri dari ultrafiltrasi. Baik, metode pengolahan selanjutnya adalah pengolahan secara kimia. Pengolahan secara kimia pertama yaitu proses koagulasi dan flokulasi. Pada proses koagulasi dan flokulasi ini itu terjadi dengan menambahkan yang namanya senyawa yaitu koagulan. Pada proses koagulasi, apa yang dapat kita lihat di sini adalah pertama, koagulasi itu terjadi dengan menambahkan proses pembubuhan bahan kimia atau koagulan ke dalam air yang akan diolah. Pada proses pembubuhan ini terjadi yang namanya proses kimiawi, yaitu pencampuran antara koagulan dengan partikel terlarut atau tersuspensi, dan berlangsung dengan bantuan pengadukan secara mekanis seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini. Setelah terjadi yang namanya proses koagulasi, barulah masuk ke tahap flokulasi, yaitu terbentuknya flok. Ketika terjadi penambahan atau reaksi antara koagulan dan partikel tersuspensi, maka terbentuklah yang namanya flok atau gumpalan. Flok gumpalan ini merupakan gabungan antara partikel tersuspensi dan partikel koagulan. Ini terjadi secara proses fisika, yaitu di mana flok-flok akan semakin membesar seiring pertambahan waktu, dan ini juga berlangsung melalui proses pengadukan mekanis, namun proses pengadukannya itu biasanya secara lambat. Nah, gambarnya bisa kita lihat pada tahapan di sini. Ini adalah proses flokulasi. Tahapan selanjutnya yaitu sedimentasi. Ketika flok-flok ini sudah terbentuk, maka kita diamkan, kita hentikan proses pengadukan mekanisnya, maka terjadi secara alamiah yaitu flok-flok akan turun ke bawah secara gravitasi, dan kita lihat pada gambar ini dapat diperoleh suatu air yang lebih jernih di bagian atasnya dan flok-floknya turun ke bawah. Air bagian atas ini kemudian mengalir ke proses selanjutnya. Adapun senyawa koagulan yang umum digunakan yaitu tawas atau alumina, besi klorida, besi sulfat, batu gamping atau batu kapur, dan yang paling komersil dan banyak digunakan sebagai koagulan yaitu PAC, disingkat sebagai polyaluminium klorida. Berikut adalah ringkasan dari perbedaan antara koagulasi dan flokulasi. Apa yang kalian dapat lihat dari tabel ini yaitu pertama, kalau koagulasi itu berlangsung pada pengadukan cepat, ya. Kalau flokulasi berlangsung pada pengadukan lambat. Kalau koagulasi itu lamanya itu berlangsung 30 sampai 90 detik, tetapi flokulasi itu berlangsung 15 sampai 30 menit. Jadi flokulasi itu agak lebih lama dibandingkan koagulasi. Ini perbedaan secara umum yang harus kalian ketahui. Nah, untuk mengetahui efektivitas dari koagulan yang digunakan, maka digunakanlah yang namanya jar test, yaitu alat yang terdiri atas rangkaian tes untuk mengevaluasi proses-proses koagulasi dan filtrasi yang terjadi. Tujuannya agar diperoleh dosis pemakaian bahan kimia yang tepat itu berapa agar dapat diterapkan ke skala besar atau skala water treatment plant.
Tujuan dari jar test itu sendiri ada 3, yaitu pertama, kita akan mengevaluasi penggunaan koagulan dan flokulan yang dipakai di skala water treatment plant. Kemudian kita dari situ bisa menentukan dosis atau konsentrasi bahan kimia yang optimal, yang bagusnya itu seperti apa, dan dari situ juga kita bisa mencari pH yang optimal. Seperti dari alat ini dapat kita lihat bahwa ini adalah contoh dari air yang keruh sebelum ditambahkan koagulan atau sebelum mengalami yang namanya proses koagulasi flokkulasi, dan ini adalah kondisi air setelah mengalami yang namanya proses koagulasi flokkulasi. Dengan menggunakan jar test kita bisa mengetahui konsentrasi koagulan yang tepat itu seperti berapa sih, sehingga dengan demikian kita bisa memperoleh jumlah pemakaian yang tepat yang ekonomis sesuai dengan kebutuhan.